Menjawab fatwa Wahabi. Kata mereka, sengaja tak sholat adalah kafir, haram diqodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada hari ini mulai dari tadi pagi hingga sekarang kami Al-Fakir Al-Mu'allim ditanya nih banyak komentar-komentar di dalam channel YouTube Al-Mu'allim Center bertanya tentang hukum. Oleh sebab itulah mari kita sejenak membahas tentang hukum-hukum Islam. Jangan hanya ijazah, amalan, zikir dan doa terus, tetapi tidak tahu tentang hukum-hukum Islam. Oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini mari kita kaji tentang salah satu hukum Islam. Kata orang-orang Wahabi, memang orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir. Kafir kalau menurut Wahabi. Dan haram, tidak boleh mengqadai sholat. Ini kami nukilkan nih beberapa fatwa orang-orang Wahabi di dalam situs mereka, di dalam internet mereka. Qala al-Wahabiyuna, telah berkata oleh orang-orang Wahabi ini, man taraka sholata al-maktubata faqad kafara. Man, bermula siapa saja taraka yang meninggalkan oleh diman as-sholata pada sholat al-maktubata yang telah diwajibkan, faqad kafara, maka sungguh telah kafir oleh dia man. Wala yajuzu lil kafiri qada'u sholati, dan tidak boleh bagi orang kafir qada'u sholati, oleh mengqada' sholat. Artinya tidak boleh itu bermakna haram, tidak boleh haram kata Wahabi. Kemudian mereka menggunakan dalil hadis liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholatu faman tarakaha faqad kafara. Janji yang ada di antara kami dan di antara mereka as-sholatu, yaitu sholat. Faman tarakaha, lalu siapa saja yang meninggalkan sholat, faqad kafara, maka sungguh kafir kata Rasulullah. Memang redaksi hadisnya lafadznya faqad kafara. Tetapi kufur di sini menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, bukan kafir yang keluar dari Islam, tetapi bermakna kufur nikmah, ya, mengkufuri nikmatnya Allah. Kemudian Wahabi juga berdalil berikutnya, wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarku sholati. Bainar rajuli, perbedaan di antara seseorang mukmin, artinya orang mukmin atau muslim, wa bainal kufri, dan di antara orang kafir, wasyirki, dan syirik, tarku sholati, yaitu meninggalkan sholat. Ini juga langsung di justice oleh Wahabi, bermakna kufur, kafir, keluar dari Islam. Kemudian kata Wahabi, wa in taba wa aslama lam yaqdi as-sholata, dan jika telah taubat oleh seseorang, wa aslama, dan masuk Islam lagi, berarti dia sudah keluar dari Islam, jadi keluar masuk Islam, begitu kalau menurut Wahabi nih. Lam yakti, maka tidak mengqadha oleh dia man as-sholata pada sholat, liqauli ta'ala, dia berdalil menggunakan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-38. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tuhdimu ma kana qablaha wal islamu yuhdimu ma kana qablahu. Jadi menurut Wahabi ini memang benar-benar orang yang meninggalkan sholat itu langsung dicap kafir, keluar dari Islam. Kemudian kalau sholat lagi berarti dia Islam, begitu. Keluar masuk Islam, keluar masuk Islam. Kalau seandainya yang meninggalkan sholat itu berulang-ulang, wah 5 kali kan sehari semalam nih. Misalnya subuhnya nggak sholat, dia kafir. Duhurnya sholat Islam. Kemudian asarnya nggak sholat, kafir lagi, begitu menurut Wahabi. Oleh sebab itulah mari kita simak nih penjelasan dari mayoritas para ulama ahli sunnah wal jamaah.
Qala jumhurul ulama'i minas salafi wal khalafi. Qala telah berkata jumhurul ulama'i oleh mayoritas ulama minas salafi dari para ulama zaman salaf wal khalafi dan ulama zaman khalaf. Man taraka as-salata 'amdan bi ghairi juhudin liwujubiha athima wa la yakfuru alladhi yukhrijuhu minal islami. Man bermula siapa saja nih taraka yang meninggalkan oleh man as-salata pada salat amdan dalam keadaan sengaja bi ghairi juhudin tanpa benci, tanpa menentang kebencian atau mengingkari liwujubiha pada kewajibannya salat, athima maka berdosa oleh dia man. Wala yakfur tapi tidak kafir. Tidak kafir oleh dia man alladzi yukhriju yang mengeluarkan dia minal islami dari Islam. Jadi dosa saja tapi enggak kafir. Termasuk dosa besar gitu, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Walakinnahu yartakibu kufrun nikmati, akan tetapi dia telah melakukan kufur nikmat, yaitu termasuk dosa besar. Wa yajibu alaihi qada'ul fawaidi, dan wajib atasnya qada'ul fawaidi oleh mengqada' salat yang ketinggalan itu. Jadi wajib. Wa qalu, dan berkata oleh mereka jumhur ulama, wa idza wajabal qada'u 'alan naimi wan nasi wa huma ma'dzurani fa aula ay yajibal qada'u 'alal 'adimi wa huwa athimun. Kata mereka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini mengatakan begini, apabila wajib qada atas orang yang ketiduran dan orang yang lupa, kan orang tidur dan lupa itu kan wajib qada salat, sedangkan keduanya itu ma'dzurani, orang yang memiliki udzur. Fa'aula ayyajibal qadha, maka lebih utama sekiranya wajib qadha alal atimi kepada atas orang yang sengaja meninggalkan salat. Wa huwa athimun, sedangkan dia orang yang sengaja meninggalkan salat itu athimun, yaitu orang yang berdosa. Wa illam yaqdi fa alaihi itsmani, dan jika tidak mengqadai oleh orang yang sengaja meninggalkan salat itu, maka dia mendapatkan dua dosa. Itsmu tarkis sholati amdan, yang pertama dosa meninggalkan sholat sengaja. Wa itsmu tarkil fawaiti, dan dosa yang kedua yaitu dosa meninggalkan sholat yang telah dia tinggalkan tidak diqadha. Bi khilafin naimi wan nasi, berbeda dengan orang yang tidur dan orang yang lupa. Fa innahuma la ya'thamani, karena sesungguhnya keduanya orang yang tidur dan lupa itu tidak berdosa idza taraka, apabila meninggalkan oleh keduanya as-sholata pada sholat. Walakinnahuma, akan tetapi keduanya ya'thamani, yaitu berdosa keduanya, illam yaqdiya sholat al-fawaidi, jika keduanya orang yang tidur dan lupa itu tidak mengqadai sholat yang ketinggal. Jadi kalau orang itu ketiduran atau lupa, enggak sholat, namanya tidur dan lupa, itu enggak dosa. Tetapi kalau enggak diqadai, dia dosa sekali. Kalau sudah diqadai, maka dia sudah tidak dosa lagi. Nah, sekarang coba kita renungkan bersama-sama. Orang yang ketiduran itu kan tidak sholat nih, wajib qadha. Orang yang lupa juga tidak sholat, wajib qadha. Kalau dia tidak qadha, maka dosa, karena dosanya tidak mengqadha sholat itu. Kalau sudah diqadha, maka sudah tidak dosa lagi. Kemudian nih yang kedua, orang yang sengaja meninggalkan sholat, coba, masa enggak wajib qadha? Lalu yang tidur dan yang lupa saja wajib qadha, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat, maka lebih wajib untuk qadha. Kalau tidak diqadha, maka dosa dua kali. Dosa yang pertama, dia sengaja meninggalkan sholat tanpa ada udzur. Dosa yang kedua, dia punya hutang tidak dilunasi. Oleh sebab itulah ikutilah jumhur ulama, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.